Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan rangkaian simulasi superkonduktor terhadap suhu. 1. Ide dasar dan model yang digunakan. Pertama, tujuan dari simulasi ini adalah menunjukkan bagaimana sifat-sifat superkonduktor berubah terhadap suhu. Dalam simulasi ini kita melihat 3 hal utama. 1. Parameter Orde model Ginzburg-Landau. 2. Gap energi menggunakan pendekatan model BCS. Dan resistivitas material superkonduktor. Kedua, kita menggunakan beberapa asumsi sederhana dalam simulasi ini, yaitu untuk parameter Orde kita memakai mode Ginzburg-Landau statis dan pendekatan Mansfield. Untuk gap energi kita menggunakan aproksimasi BCS. Kedua, parameter fisik dan numerik. Yang pertama kita memilih nilai suhu kritis atau critical temperature TC, contohnya untuk material niobium. Suhu kritisnya sekitar 9,2 Kelvin. Yang kedua kita memilih nilai resistivitas normal dalam satuan arbiter dan memilih konstanta A. Konstanta A ini digunakan untuk mengatur seberapa cepat resistivitas menurun secara eksponensial. Saat suhunya berada di bawah TC, biasanya nilai A berada di rentang 10 sampai 50. Yang ketiga, kita menentukan rentang suhunya. Rentang ini dimulai dari hampir 0, misalnya 0,01 Kelvin, sampai sedikit di atas TC, misalnya 1,1 hingga 1,2 TC. Yang terakhir, kita tentukan jumlah titik simulasi atau jumlah data yang ingin kita hitung. Biasanya dipilih antara 200 hingga 1000 titik. Semakin besar jumlah titik, semakin halus hasil kurvanya. Dan akan dilanjutkan oleh kawan saya. Kemudian adalah implementasi atau kodenya. Di sini kami menyediakan beberapa kode yaitu yang berisi adalah parameter-parameter dalam simulasi. Yang pertama yaitu TC atau critical temperature atau suhu kritis, yaitu suhu di mana material berubah dari konduktor biasa menjadi superkonduktor. Jika T lebih kecil dari TC, maka dia dikatakan superkonduktor. Jika T lebih besar sama dengan TC, maka dia dikatakan fase normal. Kemudian adalah rho N. Rho N adalah resistivitas material pada fase normal, di mana T lebih besar sama dengan TC. Dalam simulasi ini digunakan satuan arbitrary units karena tidak memakai data eksperimen asli. Kemudian adalah A. Nilai A sama dengan 30. A adalah konstanta eksponensial yang berfungsi mengontrol seberapa cepat resistivitas menurun ketika mendekati TC dari bawah. Semakin besar A, maka penurunan resistivitas lebih tajam atau lebih realistis untuk superkonduktor yang keras. Kemudian N. N nilainya sama dengan 400. N adalah jumlah titik data yang dipakai dalam simulasi. Jika lebih besar N, maka grafik lebih halus. Kemudian adalah rentang suhu simulasi. Yang pertama yaitu Tmin. Tmin nilainya sama dengan 0,01. Tmin adalah suhu terendah dalam simulasi. Tidak dimulai dari 0 Kelvin karena ada pembagian oleh T dalam rumus BCS. Tmax nilainya sama dengan 1,2 dikali TC. Tmax adalah suhu maksimum sama dengan 120% TC, maka agak terlihat sifat material di atas TC. Kemudian adalah T. T adalah line space, di mana T min, T max, dan N digabungkan. T merupakan array berisi nilai suhu dari T min, T max, dengan N titik. Ini menjadi sumbu X untuk semua grafik. Kemudian adalah parameter Orde Ginzburg-Landau. Psi. Psi adalah order parameter Ginzburg-Landau yang menggambarkan kekuatan keadaan superkonduktor. Secara fisik sering dikaitkan dengan kerapatan pasangan Cooper, fungsi gelombang superkonduktor, atau magnitud. Rumusnya, jika T lebih kecil dari TC, jika T lebih besar sama dengan TC. Kemudian adalah gap energi BCS atau delta. Delta 0 nilainya sama dengan 1,764 dikali TC. Delta 0
adalah gap energi saat T dalam kondisi 0 Kelvin dalam teori BCS tanpa konstanta Boltzmann hubungan teoritis BCS. Kemudian delta adalah array yang menampung nilai gap energi pada setiap suhu. Kemudian resistivitas atau rho T. Untuk T lebih besar sama dengan Tc, maka resistivitas naik linear terhadap suhu. Kemudian logis untuk logam biasa, rho I. Kemudian untuk T lebih kecil dari Tc, resistivitas turun secara eksponensial, meniru transisi superkonduktif yang sangat tajam. Ringkasan numeriknya yaitu T adalah suhu, Tc suhu kritis, rho T, Fc T, parameter Ginzburg-Landau, delta T, gap energi BCS, delta 0, gap energi pada 0 Kelvin, rho T resistivitas, Pn resistivitas pada fase normal, kemudian A konstanta laju penurunan resistivitas, N jumlah titik simulasi, T min, T max adalah rentang suhu, X adalah besaran dalam rumus BCS. Kemudian akan dilanjut teman saya. Nah, sehingga dari hasil dari implementasi dan kode lengkap itu muncullah 3 grafik, yaitu yang dimana itu grafik pertama itu parameter Orde Gernberg-Landau atau PSIT. Yang kedua itu ada gap energi terhadap suhu model BCS atau delta T, dan juga resistivitas terhadap suhu yaitu rho T. Nah, dari yang pertama grafik parameter Orde Gernberg-Landau ini atau PSIT ini dapat disimpulkan bahwa makna fisiknya itu PSI adalah indikator kekuatan terhadap keadaan superkonduktor. Nah, yang dimana di saat T itu sama dengan 0 Kelvin, PSI mendekati 1, yaitu superkonduktivitas maksimum. Dan saat T mendekati Tc 9,2 Kelvin, PSI turun menuju 0. Nah, tepat pada Tc PSI sama dengan 0, keadaan superkonduktor hilang, sehingga materi kembali ke keadaan normal. Itu interpretasinya. Grafik ini menunjukkan pudarnya kolerasi pasangan Cooper. Ketika suhu naik, semakin kecil PSI, semakin lemah sifat superkonduktor. Nah, yang kedua itu dari grafik gap energi atau BCS atau delta T. Makna fisiknya itu dari delta T merupakan energi minimum untuk memecah pasangan Cooper. Nah, pada suhu rendah, gap energi maksimum sekitar 16-18 unit. Dan saat suhu mendekati 9,2 Kelvin, maka delta T turun drastis dan mencapai 0. Keterkaitannya terhadap grafik PSI, grafik ini menunjukkan fenomena yang sama dengan grafik pertama, tetapi dari sisi energetika. Nah, jika PSI turun, kekuatan keadaan superkonduktor pun ikut turun. Tetapi jikalau delta turun, lebih mudah memecah pasangan Cooper. Keduanya hilang pada suhu yang sama, yaitu Tc. Yang ketiga itu grafik resistivitas atau rho T. Makna fisiknya itu di bawah Tc, resistivitas hampir 0 atau superkonduktor. Nah, tepat saat lewat Tc, resistivitas naik kembali. Dan di atas Tc, resistivitas meningkat secara linear seperti logam biasa. Keterkaitan antara delta T dan PSIT ini menjadi adanya pasangan Cooper atau delta lebih besar dari 0, yang dimana elektron dapat bergerak tanpa hambatan. Dan yang kedua itu ada parameter Orde PSI lebih besar dari 0, sistem berada dalam keadaan teratur atau superkonduktor. Nah, jika delta itu 0 dan PSI-nya 0, maka resistivitas akan kembali muncul. Itulah mengapa grafik resistivitas naik tajam tepat ketika dua grafik pertama menyentuh 0. Nah, hubungan ketiga grafik secara keseluruhan ini menggambarkan transisi fase superkonduktivitas dari 3 sudut pandang, yang dimana PSI tingkat keturunan kuantum superkonduktor, delta T energi peningkatan pasangan Cooper, dan rho T merupakan sifat listrik nyata material. Nah, semuanya berubah secara konsisten serentak di sekitar Tc sama dengan 9,2 Kelvin. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berdasarkan hasil simulasi numerik yang dilakukan terhadap parameter Orde Gernberg-Landau, gap energi BCS, dan resistivitas sebagai fungsi suhu, diperoleh beberapa kesimpulan penting sebagai berikut.
Yang pertama, material mengalami transisi superkonduktor tepat pada suhu kritis yaitu Tc sama dengan 9,2 Kelvin. Ketiga grafik menunjukkan perilaku yang konsisten yaitu parameter orde PSI turun hingga 0 pada Tc. Gap energi delta T menyusut hingga 0 pada Tc. Resistivitas PT mulai naik kembali setelah Tc. Hal ini menegaskan bahwa T lebih kecil dari Tc. Material berada dalam keadaan superkonduktor. Sedangkan pada T lebih besar sama dengan Tc, material kembali menjadi konduktor normal. Yang kedua, parameter orde Greenberg-Landau menunjukkan penurunan kontinu hingga menghilang pada Tc. Nilai PSI menurun secara halus dari 1 pada suhu mendekati 0 Kelvin menuju 0 pada Tc. Ini menggambarkan hilangnya koherensi pasangan koper dan melemahnya keadaan superkonduktor sering meningkatnya suhu. Yang ketiga, gap energi BCS delta T menurun drastis mendekati Tc. Gap energi memiliki bernilai maksimum pada suhu rendah yaitu delta 0 kurang lebih 16,24 satuan. Kemudian drop tajam menuju 0 ketika T menuju Tc. Fenomena ini sesuai teori BCS, yaitu bahwa pasangan koper terpecah sempurna pada suhu kritis. Yang keempat, resistivitas menjadi sangat kecil pada suhu rendah dan naik tajam pada Tc. Model eksponensial menunjukkan bahwa PT menuju kurang lebih 0, superkonduktor pada Tc. PT mulai meningkat cepat mendekati Tc. Untuk T lebih besar sama dengan Tc, resistivitas naik linear seperti logam biasa. Ini menunjukkan hilangnya superkonduktivitas secara tiba-tiba namun tetap kontinu atau second order phase transition. Yang kelima, ketiga model saling mendukung dan konsisten secara fisika. Saat PSI turun, delta T turun menuju PT. Saat T lebih kecil dari Tc, PSI lebih besar dari 0. Delta lebih besar dari 0, P kurang lebih 0. Pada T lebih besar sama dengan Tc, PSI sama dengan 0, delta sama dengan 0, P naik tajam. Simulasi memperlihatkan hubungan langsung antara orde kuantum, energetika pasangan koper, dan sifat listrik mikroskopis dari material superkonduktor. Sehingga simulasi menunjukkan bahwa fenomena superkonduktor dapat dijelaskan dengan baik menggunakan pendekatan Greenberg-Landau dan BCS. Ketika suhu meningkat menuju Tc, pasangan koper mulai hancur. Parameter orde menurun, gap energi menghilang, dan resistivitas meningkat kembali. Hal ini menandakan transisi fase superkonduktor normal yang klasik dan sesuai teori. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.